Oke, baik adik-adik, kali ini kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi. Tapi untuk soal kali ini hanya membahas tentang relasinya. Oke, kita bahas soalnya. Diagram panah berikut menunjukkan relasi dari himpunan A ke himpunan B. Ya, nah ini namanya diagram panah. Kamu perhatikan, yang depan yang A itu namanya daerah asal atau domain, yang belakang namanya daerah kawan atau kodomain. Nah, daerah B kawan yang ada pasangannya di A itu namanya daerah hasil atau range ya. Nah, kita perhatikan ternyata dari anggota A yang satu dipasangkan ke satu anggota B, dua pada anggota A dipasangkan ke 4 anggota B, 3 pada anggota A dipasangkan ke 9 anggota B, 4 pada anggota A dipasangkan ke 16 anggota B. Nah, kira-kira relasi yang cocok apa sih? Relasi itu kata-kata atau kalimat yang berisi aturan ya, aturan untuk memasangkan anggota A ke B. Dan relasinya ini harus berlaku ke semua keadaan ya. Jadi kalau memang contoh relasinya kurang dari, berarti kurang darinya harus menuju ke semua yang kurang dari. Jadi nggak boleh cuma salah satu aja. Kalau ada lagi yang kurang dari harus ditarik panahnya juga. Jadi satu anggota A boleh punya lebih dari satu tanda panah ya. Tapi untuk soal ini memang panahnya hanya seperti ini. Kita pilih mana yang cocok. Kita bahas satu persatu ya. Misalnya yang A faktor dari. Faktor dari itu berarti dari anggota B ya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Faktor dari. Faktor itu maksudnya pembaginya ya, pembagi faktor dari 6. Faktor dari 6 berarti 1, 2, 3, dan 6. Kenapa? Karena 6 bisa dibagi 1, 6 bisa dibagi 2, 6 bisa dibagi 3, 6 bisa dibagi 6. Jadi kalau ditanya faktor dari, kamu harus menyebutkan semua angka yang bisa membagi angka tersebut ya. Nah, faktor dari 1 berarti hanya 1. Nah ya, benar ya, panahnya benar. Tapi ingat, kamu harus cek semuanya. Faktor dari 4, angka apa aja sih yang bisa membagi 4? Jawabannya 1, 2, dan 4. Nah, ternyata di gambar faktor dari 4 hanya dipasangkan ke 2. Harusnya kalau mau jawabannya faktor dari 4-nya juga ditarik panah dari 1 dan dari 4. Jadi 1 ke 4, 4 ke 4. Nah, itu baru faktor dari. Tapi di soal ini hanya 2 ke 4. Berarti faktor darinya tidak berlaku ke semua keadaan. Berarti relasinya tidak cocok untuk faktor dari. Seperti itu ya. Oke, yang kedua, kuadrat dari. Kuadrat dari. Kalau ada kata dari berarti dari yang belakang ya, kan dari. Nah, berarti kuadrat dari 1. Kuadrat itu artinya dipangkat 2. Kuadrat dari 1 berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Benar ya. Kuadrat dari 4. Kuadrat dari 4 berarti 4 pangkat 2. 4 kali 4 sama dengan 16. Harusnya angka 4 ini pasangannya di 16 pada anggota A. Tapi ternyata pasangannya di 2. Berarti tidak sesuai, karena kuadrat dari 4 itu 16. Harusnya 16 ke 4 gitu. Kuadrat dari 4 adalah 16 gitu maksudnya ya. Berarti yang B salah juga. Oke. Yang C, akar dari. Nah, akar dari berarti dari yang belakang ya. Akar itu berarti dikasih tanda akar. Akar dari 1 jawabannya 1, karena 1 kali 1 1. Betul juga ya. Akar dari 4. Akar dari 4 itu 2, karena 2 kali 2 4. Jadi kalau mau nyari akar, kita nyari angka yang kalau dipangkat 2 kan atau dikuadratkan hasilnya yang di dalam akarnya. Akar dari 4 itu 2, karena 2 kali 2 4. Betul ya. Akar dari 4 2. Betul. Lalu akar dari 9. Akar dari 9 3, karena 3 kali 3 9. Akar dari 9 3. Betul ya. Lalu 12 kan nggak ada panahnya, berarti nggak usah diuji. Akar dari 16. Akar dari 16 itu 4, karena 4 kali 4 16. Akar dari 16 4. Nah, ternyata di semua keadaan akar darinya benar berlaku untuk panahnya, untuk gambar yang ditunjukkan oleh soal.
Berarti yang cocok adalah akar dari jawabannya yang C. Oke, kita bahas juga yang D. Biar kamu paham ya, kurang dari. Nah, kurang dari 1. Angka yang kurang dari 1. Kurang dari 1 berarti 0 ya. Kurang dari 1 itu berarti 0, min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Nah, ya, tapi ini kurang dari satunya 1, berarti salah dong. Harusnya kan kurang dari 1 itu dari 0 ke bawah. Nah, langsung salah di panah pertamanya, berarti bukan kurang dari. Jadi jawabannya yang benar adalah C ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Selamat belajar.